Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang maqasidus syariah al-mukhtalaf, yaitu saddud dzari'ah. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan terakhir dari saddud dzari'ah. Ini adalah ulama yang menerima atau yang menolak saddud dzari'ah sebagai sumber hukum. Yang pertama, menurut Imam Malik, saddud dzari'ah dapat menjadi sumber hukum. Artinya perkara yang mubah itu dapat dilarang kalau pada pembolehannya membuka jalan untuk mendorong kepada maksiat. Artinya sesuatu yang boleh, mubah hukumnya, bisa dicegah, bisa dilarang kalau pembolehannya, pembenarannya bisa menjerumuskan kepada yang tidak benar. Sedangkan yang kedua, yaitu madhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa saddud dzari'ah tidak dapat dijadikan sumber hukum, karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan mubah hukumnya. Jadi tidak ada saddud dzari'ah bagi dua mazhab ini, bahwa semua yang boleh, boleh. Adapun nanti kalau itu menjerumuskan kepada sesuatu yang salah, maka terjerumusnya dosa. Terjerumusnya dosa. Tapi yang kuat dalam masalah ini adalah madhab Malikiyah yang mengatakan bahwa pelarangan terhadap sesuatu yang dapat menjerumuskan kepada sesuatu yang tidak dibenarkan, maka itu hukumnya boleh. Sehingga saddud dzari'ah disebut sebagai dasar hukum yang meskipun diperselisihkan oleh ulama. Selanjutnya kita masuk pada masadirus syariah yang kelima, yaitu al-'urf. Pengertian al-'urf menurut bahasa artinya adat, kebiasaan. Adapun secara istilah, Wahb Az-Zuhaili menyebutkan bahwa 'urf ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak pada ketentuan 'urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Dan ini nanti akan kita ketahui melalui contoh-contohnya. Yang kedua, macam-macam urf. Pada prakteknya, ulama usul membagi urf menjadi dua macam, yaitu dilihat dari segi sifatnya, maka urf itu dibedakan menjadi dua macam. Jadi terbagi dua, kemudian dibagi dua. Yang pertama ini terbagi dua. Yang pertama, urf amali, kebiasaan yang didasarkan kepada praktek atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus menerus. Contohnya,
transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertentu, seperti barter misalnya, ya. Menukar barang dengan barang itu ada di masyarakat kita. Atau yang kedua, kebiasaan qauli, ya, atau urf lafzi, kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan ucapan tertentu. Contohnya kata atau ungkapan walad, ya, ini kalau dalam bahasa Arab, ya, menyatakan anak laki-laki, ya. Jadi kalau sebut walad, ya, anak laki-laki, padahal seharusnya, ya, kalau pengertian bahasa Arab walad itu masuk semua, laki-laki maupun perempuan, ya. Tapi secara kebiasaan, kalau mereka menyebut walad berarti anak laki-laki. Jadi misalnya ketika pembagian warisan, ya, ketika dia mengatakan seseorang meninggalkan anak, itu sebutnya walad, ya. Walad ini terbagi, ada ibn, ada bint. Ibn itu itulah anak laki-laki, bint anak perempuan, ya. Nah, jadi kalau menyebutkan walad, menurut kebiasaan adalah anak laki-laki, padahal makna kalau secara harfiahnya itu adalah anak laki-laki ibn, ya, anak perempuan bint. Yang kedua, dilihat dari segi wujudnya, maka urf dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu urf sahih, ya, urf yang benar, baik, yang diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, ada tradisi di masyarakat bahwa pada masa pertunangan, ya, calon mempelai laki-laki memberi hadiah kepada perempuan, dan hadiah ini bukan merupakan bagian dari mahar, ya. Ini ada di masyarakat kita, ya, bahwa ada pemberian laki-laki pada saat dia meminang, ya, atau mengkhitbah, ya, mengkhitbah, yang biasa orang istilahkan tukar cincin, ya, tukar cincin. Tapi itu bukan termasuk, ya, mahar, ya, belum termasuk mahar, tanda jadi, ya, tanda jadi. Nah, itu urf baik, gitu, ya, kebiasaan baik. Dan ada yang disebut urf fasid, kebiasaan atau adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah, serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan mudarat dan menghilangkan maslahat, ya, menghilangkan kemaslahatan. Contoh, ada kebiasaan, saya tidak tahu ini kebiasaan di mana ini, bahwa seseorang atau seorang laki-laki baru boleh menikah, ya, dengan perempuan dari kabilah itu kalau dia bisa memperlihatkan kekuatannya, ya, kejantanannya dengan menggauli sekian perempuan, ya, ya, kalau dia bisa baru dia diterima. Nah, ini kebiasaan yang tidak benar, ya, kebiasaan yang tidak benar. Nah, kenapa? Itu mendatangkan mudarat, ya, kemudian menghilangkan maslahat. Jadi kalau tujuannya mau menikah hanya untuk untuk menjaga iffah, ya, kesucian,
lalu kemudian dia melakukan itu, ya nanti pura-pura mau kawin saja. Kalau mau pura-pura mau kawin, ya coba dulu. Ternyata tidak kuat, ya mundur, nanti coba lagi, mundur lagi. Nah itu, jadi urf fasid. Kemudian kehujjahan urf. Ulama usul sepakat bahwa urf yang sahih dapat dijadikan hujjah dan sarana dalam menetapkan hukum syara'. Ya, jadi sepakat ulama bahwa urf yang sahih, urf yang baik bisa dijadikan sarana dalam menetapkan hukum. Ya, sebagaimana nanti kita akan dapatkan faedah, ya, al-'adah muhakkamah. Ya, adat itu ya, bisa jadi hukum. Nah, kemudian yang kedua juga sepakat bahwa urf fasid tidak dapat dijadikan hujjah, ya, tidak dapat dijadikan hujjah. Nah, selanjutnya saya percepat ya untuk yang keenam, syar'u man qablana. Ini maqasidus syariah yang keenam yang mukhtalaf ya. Syar'u man qablana. Pengertian syar'u man qablana. Syar'u man qablana mempunyai arti menurut bahasa berasal dari kata syar'u. Ya, syar'u itu syariah yang artinya sebuah aliran air atau mata air. Ya, ini menurut bahasa. Atau sebuah agama atau hukum syariah. Dan qablana artinya sebelum kita, yakni sebelum Islam. Nah, sedangkan menurut istilah syar'u man qablana adalah syariah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Jadi itu yang disebut syar'u man qablana. Apakah syar'u man qablana itu adalah menjadi syariah bagi agama kita? Nanti akan kita dapatkan penjelasannya. Macam-macam syar'u man qablana. Pembagian syar'u man qablana, ini syariah umat terdahulu dan contohnya. Pertama, dinasakh oleh syariah kita atau dihapuskan, ya, tidak termasuk syariah kita. Jadi pembagian yang pertama, kalau dia dihapus, ya, dinasakh oleh syariah kita, maka dia tidak termasuk, ya, syariah agama kita. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Contoh, pada syariat Nabi Musa alaihissalam, pakaian yang terkena najis tidak suci kecuali dipotong apa yang kena najis itu. Ya, jadi kalau celana kena najis maka tidak boleh dipakai kecuali dipotong, ya, dihilangkan. Nah itu dihapus ya oleh syariat agama kita, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau terkena najis ya mencuci, ya, apa yang terkena najis itu. Kalau diketahui zatnya ada, ya, dihilangkan zatnya kemudian dicuci. Tapi kalau sudah dihilangkan masih ada atau tidak ada zatnya tapi ada baunya, ya, maka ini dihukumi, ya, dihukumi ada najis. Maka bagaimana supaya kita bisa menghilangkan bau itu? Jadi ada yang disebut dengan najis zati, ada najis hukmi. Najis zati itu yang kelihatan, nampak, diketahui bahwa ada zatnya, tapi ada yang tidak kelihatan,
tapi diketahui bahwa ada najis di sini dengan baunya, maka dihukumi ada najis. Nah, yang kedua, dianggap syariah kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini termasuk syariah kita. Jadi yang pertama tidak termasuk syariah kita, yaitu yang sudah dinasakh, sudah dihapuskan. Yang kedua termasuk syariah kita yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, seperti menjalankan puasa. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelummu. Berarti syariah puasa itu ditetapkan, ya, seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dan belum dihapuskan. Nah, cuma cara pelaksanaannya yang berbeda, ya, yang berbeda. Dan itu yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tidak ada penegasan dari syariah kita apakah dinasakh atau dianggap sebagai syariah kita. Nah, ini kita boleh memilih. Kita boleh memilih mau melakukan atau tidak melakukan. Jadi yang pertama tadi tidak dianggap syariah karena sudah dihapus, dia bukan syariah kita, tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, dia ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan itu termasuk syariah umat sebelumnya, maka dia adalah syariah kita. Kemudian tidak ada penegasan bahwa ini syariah, ya, apakah dinasakh atau tidak, maka ini kita memilih, ya, antara mau melakukan atau tidak melakukan. Nah, kemudian masalah yang ketiga adalah kehujjaan syar'u man qablana. Sebagaimana ulama, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun objeknya tidak untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama tidak ada penjelasan tentang nasakhnya, tentang dihapuskannya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini muncul faedah syari'atu man qablana hiya syari'atul lana. Syariat umat sebelum kita berlaku untuk syariah kita. Jadi kalau tidak ada penjelasan tentang dinasakh atau, ya, tidaknya. Jadi kalau ada nasakhnya maka tidak boleh. Kalau ada penetapannya maka harus, ya, harus. Jadi kalau tidak ada maka kita boleh memilih. Kita boleh memilih. Dan jumhur ulama mengatakan pemilihan di sini, ya, selama tidak ada penghapusannya, maka mereka menetapkan syariah umat sebelum kita adalah syariah kita. Nah, jadi tidak semua syariah umat lalu itu menjadi syariah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya madhab sahabi. Ini yang terakhir kayaknya, madhab sahabi. Pengertian madhab sahabi. Madhab sahabi menurut bahasa artinya pendapat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi tidak ada penegasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sama dengan ijtihad nanti, ya, ijtihad sahabat, yang termasuk pada pokok yang pertama itu masalahul syariah yang disepakati, ya, yang disepakati. Nah, tapi
bagaimana yang dimaksud dengan madhab sahabi ini? Ya, nanti kita melihat. Yang pertama, definisi sahabat menurut ahli hadis. Sahabat adalah setiap muslim yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sesaat. Ya, itu satu pendapat. Sedangkan menurut Sa'id bin Al-Musayyib, sahabat adalah orang yang tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 tahun atau 2 tahun dan ikut serta dalam perang 1 atau 2 kali. Kemudian ada lagi yang menambahkan dan mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman. Karena ada sahabat yang ikut, ya, ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, ikut perang bersama Nabi, tapi ujungnya murtad, ya, tidak dapat gelar radhiyallahu anhu, ya, karena dia bukan sahabat, Nah, selanjutnya menurut Al-Jahiz, sahabat adalah orang yang berkumpul bersama Rasulullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut Ibnu Jabir, sahabat adalah setiap muslim yang bertemu Rasulullah, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Contoh Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kemudian macam-macam madhab sahabi. Perkataan sahabat, ini yang pertama ya, perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa jadi hujjah. Ya. Jadi kenapa saya mengatakan tadi bahwa ini hampir sama dengan ijtihad, ya, hampir sama seperti ijtihad, karena Nabi tidak menyebutkan itu, tidak menetapkan itu, tapi sahabat melakukan seperti itu. Yang disebut bahwa mustahil mereka melakukan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang salah, ya. Sehingga disebutkan, ya, nanti ada contoh seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, tentang hadis bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yud'a yaumal qiyamati, ya, di hari kiamat nanti orang yang berwudu, ya, dengan baik itu dipanggil dengan gurran muhajjalin, ya, gurran muhajjalin, wahai orang yang bercahaya anggota wudunya, ya. Lalu disebutkan bahwa faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu memperpanjang, ya, anggota wudunya, maka hendaklah dia melakukannya. Ya. Dan Abu Hurairah sebagai perawi hadis ini melakukan itu, dan memberi contoh bahwa saya kalau berwudu mencuci tangan sampai ke siku yang disebut dalam dalam ayat itu, saya melakukannya sampai ke pundak, ya, karena Nabi mengatakan faman istata'a yutila ghurratahu falyaf'al, ya, saya mau nanti anggota badan saya, anggota wudu saya bercahaya, ya, lebih panjang dari yang lain. Mereka mengatakan, ini para sahabat mengatakan itu hanya perbuatan Abu Hurairah, ya, perbuatan Abu Hurairah. Tapi ulama mengatakan tidak mungkin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, melakukan itu
tanpa ada penjelasan yang dia dapatkan. Tanpa ada penjelasan yang dia dapatkan. Sehingga nanti juga kita akan dapat ya, penjelasannya bahwa meskipun hadis itu ya hanya sebagai hadis mauquf, yang disebut mauquf itu hanya sampai pada sahabat saja, ya, bukan marfu, tidak sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada yang ini pentingnya kita mempelajari semua ya, karena berkaitan satu dengan yang lain. Ini masalah usul fikih ini ya, itu juga kaitannya dengan mustalah hadis ya, ulumul hadis dan sebagainya. Tapi kita fokus dulu pada masalah ini. Nah, bahwa bisa jadi ya, apa sebabnya ini? Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah karena kemungkinan simak ya, mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori sunnah meskipun perkataan hadis mauquf, hanya sampai kepada beliau saja, para sahabat itu. Contoh perkataan Abu Hurairah tentang memanjangkan cahaya wudhu, ya, itu yang kita sebutkan tadi. Dan perkataan Ali radhiyallahu anhu tentang jumlah mahar yang terkecil adalah 10 dirham. Jadi ini tidak pernah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun nas yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi menyebut seperti itu. Tapi Ali bin Abi Thalib mengucapkan itu, menyampaikan itu. Ya, dan ini disebutkan bahwa kemungkinan besar ya, Ali bin Abi Thalib mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat yang lain tidak. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah ya sebelum maghrib. Ini yang orang bilang tidak ada salat sunnah sebelum maghrib, padahal Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan itu ya. Saya selalu melihat Nabi melakukan salat sunnah sebelum maghrib. Nah ini jadi memang kalau kita memasukkan bahwa sholat sunnah sebelum maghrib itu adalah sholat sunnah qabliyah maghrib, tidak ada ya, tidak ada, karena Nabi menjelaskan bahwa 10 rakaat atau 12 rakaat ya yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu itu tidak ada sholat maghrib, tidak ada sebelum sholat maghrib, yang ada sesudah ya, sesudah sholat maghrib. Nah, yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma, ya, masuk dalam kategori ijma. Yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkari atau menolaknya. Jadi ada perbuatan ya, seperti misalnya ada sahabat yang melakukan dan menganggap bahwa begini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengetuk pintu dengan kukunya, ya. Bukan ketukan, tapi dengan kuku. Nah itu lalu mereka mengatakan bahwa Nabi melakukan itu dan tidak ada sahabat yang menolak itu, tidak ada yang membantah, sehingga ditetapkan sebagai hujjah. Nah, karena merupakan ijma sukuti, ya, ijma sukuti. Kalau seandainya ada yang bicara bahwa tidak seperti itu, maka ya bisa ditolak, ya, bisa ditolak. Tapi karena tidak ada yang mengatakan
menolak, ya, maka dianggap semua setuju. Dianggap semua setuju. Dan itu bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujjah. Kemudian kehujjahan madhab sahabi. Madhab sahabi atau qaulus sahabi dapat menjadi hujjah. Pendapat ini berasal dari Imam Malik, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, sahabat Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Alasannya atau dalil mereka adalah ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku bagaikan bintang-bintang. Siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, pasti engkau mendapat petunjuk. Ini hadis riwayat Ahmad, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sahabatku itu seperti bintang, seperti bintang. Jadi siapa saja yang kamu ikuti, maka kamu akan dapat petunjuk dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, madhab sahabat atau qaul sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah atau dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumhur Asy'ariyah atau Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sempalan dari Syiah, ya. Imam Syafi'i dan dalam qaul jadidnya, ya. Jadi Imam Syafi'i itu punya dua qaul, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Juga Abu Hasan Al-Karhi, ya, Al-Karhi dari golongan Hanafiyah, ya, dari mazhab Hanafi. Alasan mereka antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tabiru ya ulil absar. Ya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Jadi di sini dalam ayat ini dipahami bahwa kita disuruh untuk berpikir, tidak disuruh untuk mengambil dari apa yang disampaikan oleh sahabat yang tidak ada dasarnya. Meskipun mereka mengatakan bahwa kalau sahabat melakukan itu, ya, tidak mungkin, ya, dia melakukan itu tanpa ada yang dia dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya ini ulama, ya, yang terbagi kepada dua bagian ini, bahwa yang satu mengatakan boleh menjadikan mazhab sahabat itu atau pendapat sahabat itu hujjah, ya, dan yang lain mengatakan tidak, ya, yang lain mengatakan tidak. Nah, apalagi kalau dari mazhab Hanafiyah, memang, ya, Imam Abu Hanifah itu mengatakan nahnu rijal, ya, hum rijal wa nahnu rijal. Yang ini beliau mengatakan mereka laki-laki, ya, kita juga laki-laki. Ya, nah ini yang masalahnya, ada anak sekarang mau ngomong seperti ngomongnya Abu Hanifah. Ya, yang mengatakan sahabat itu laki-laki, ya, kita juga laki-laki, ya, padahal beda, ya, jauh sekali kita dengan sahabat. Nah, kenapa Abu Hanifah, ya, kenapa Abu Hanifah ngomong begini? Karena dia ketemu dengan sahabat, ya, dia bertemu dengan sahabat, sehingga sebagian mengatakan Abu Hanifah itu masih masuk dalam golongan sahabat, ya, masih golongan sahabat. Tapi yang benar adalah tidak, ya. Jadi hanya kakeknya yang bertemu dengan sahabat, dan itu adalah guru dari Abu Hanifah itu sendiri. Nah, karena waktu sudah lewat, ya, insya Allah
penjelasan tentang masadirus syariah al-mukhtalaf ya kita cukupkan, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada masalah ijtihad dan madhab. Ya, yang ini ada kaitannya dengan kita kembali lagi ke masadirus syariah al-muttafaq ya, yang ketiga itu ada ijma' ya, dan ijma' ini ya berbicara tentang ijtihad dan madhab ya, ijtihad dan madhab. Jadi apakah semua orang boleh berijtihad ya, apakah semua orang harus bermadhab, nanti kita akan lihat pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi